Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong dan di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan malam ini, malam apa? Malam Jumat deh. Bertepatan malam ini malam Jumat, kita akan melaksanakan yaitu pengambilan barang pusaka dan mengungkap sejarah. Tetapi sebelum kita pengambilan barang pusaka, terlebih dahulu kita memberitahukan bahwa konten kita di channel YouTube Dunia Gokong 2 ini tujuan semata-mata pengambilan barang pusaka, bukan kita memburu atau mencari barang-barang pusaka, apalagi kita mencari unsur kekuatannya. Itu tidak. Tetapi kita semata-mata untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Di balik itu juga, apabila kita pengambilan barang pusaka, bagi Anda yang tidak menyukai menonton di channel YouTube Dunia Gokong, silakan Anda geser dan silakan Anda nggak usah tonton. Kita juga tidak merasa marah atau merasa tersinggung. Tetapi tujuan kita konten di channel YouTube ini, tujuan semata-mata tidak membodohi masyarakat, tetapi untuk menunjukkan kepada masyarakat bagi orang-orang yang percaya dengan benda-benda bersejarah atau pusaka, apalagi orang-orang yang melebihi atau menyimpang dari syariat Islam atau menyembah barang-barang pusaka tersebut. Disinilah saya ingin menjelaskan bahwa barang-barang pusaka itu tidaklah wajib dan tidak pantas untuk kita sembah. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu seperti mana orang-orang terdahulu diberikan sesajen, makanan. Nah, hal-hal yang seperti itu Islam melarang. Maka dari situ saya mengungkap pengambilan barang pusaka ini. Kenapa kita memakai mediator sejenis garu dan minyak? Kenapa kita tidak memakai sosok makhluk jin yang di dalam tubuh kita? Karena sosok jin yang akan menumpang di dalam tubuh kita itu akan diharamkan bagi Islam. Jadi maka dari situ kita pengambilan barang pusaka ini memakai satu, kebatinan, kedua, tenaga dalam, yang ketiga kita memakai ayat-ayat Allah. Kita akan menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah itu lebih sempurna, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sosok makhluk-makhluk yang lain, apalagi sejenis barang pusaka. Karena saya jelaskan, kalau memang barang pusaka itu memang merasa kuat dan bisa menunjukkan kebesarannya, kita tidak akan bisa mampu mengambil barang tersebut, ya, kalau kita memakai ayat. Nah, ternyata yang kita ambil ini, barang yang kita dapatkan itu lebih rendah dan lebih rendah derajatnya dibandingkan dari ayat-ayat Allah. Disitulah saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa yang harus kita yakini dan yang harus kita pegang teguh ialah ayat dan agama. Itu. Jadi apabila kalau kita pengambilan barang pusaka ini memakai ayat dan kebatinan, kita bisa mendapatkan barang pusaka tersebut. Berarti barang pusaka tersebut di bawah dari kekuasaan ayat yang diciptakan oleh Allah. Dan saya jelaskan juga lagi, barang pusaka yang kita ambil itu semuanya itu buatan manusia. Ya. Jadi barang pusaka buatan manusia itu kita tidak akan mengungkap bendahnya. Karena bendahnya itu antara benda dengan zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak ada beda. Semuanya hampir persis, cuman perbedaannya bahan dan pembuatannya aja. Ini yang saya jelaskan. Nah, yang kita mau ungkap ini sejarah dan kebesaran Allah. Itu yang kedua. Terus kita juga menjelaskan jangan melihat dari sosok pengambilannya. Ya. Segala sesuatu kita pengambilan barang pusaka dengan sejenis apapun, selagi yang kita ambil itu tidak menyimpang dari syariat Islam, ya, Islam agama tidak melarang. Tetapi kalau kita pengambilannya sudah mulai menyimpang dari syariat Islam, disitulah
Islam akan melarang keras dan itu juga tidak diperbolehkan. Jadi saya menjelaskan ini secara mendetil agar supaya masyarakat tahu apa tujuan kita di channel YouTube ini. Karena di channel YouTube ini tujuan kita semata-mata untuk pengambilan barang pusaka semata-mata ialah untuk mengungkap sejarah dan kebesaran Allah. Di situ juga saya jelaskan apabila kalau kita mendapatkan benda-benda pusaka yang bisa kita gunakan untuk sebagai cindera mata, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis ya untuk penggemar dan saudara kita. Mungkin itu aja yang saya jelaskan secara mendetil. Untuk berkelanjutannya pengambilan barang pusaka nanti akan saya serahkan kepada saudara Kang Yosi. Kang Yosi siap? Dan didampingi kepada saudara Ibu Risma. Ibu Risma siap? Insya Allah siap, Mas. Untuk pengambilan yang pertama saya serahkan kepada Kang Yosi, yang kedua nanti untuk kepada Ibu Karisma. Terus untuk pelaksanaannya nanti kita akan selusuri. Apabila kalau memang ada barang bersejarah di sini, kita akan ungkap dengan kebesaran Allah. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Kita akan lanjut untuk pengambilan barang pusaka. Kang Yosi sudah siap? Oke, yuk kita selesai. Kang Yosi coba dicek ke sebelah sini. Di sini ada posisi apa? Batu. Di mana posisinya, di bawah atau di atas? Di atas. Bisa dijatuhkan ke bawah. Oke, pemirsa, Kang Yosi melihat dari kebatinannya, dia melihat di atas ada sejenis batu. Nanti coba kita buktikan dengan keyakinan Kang Yosi dan ayat-ayat yang Kang Yosi gunakan. Coba diselusuri dulu Kang Yosi. Di atas ya? Oke. Bersihin dulu. Gak usah lah. Kalau memang barangnya di atas gak usah dibersih. Ya. Mau dinyatakan di mana Kang Yosi? Oke. Allahu Akbar. Allah Akbar. Gigit. Gurih. Duri lagi. Duri. Untung dibersih ya sih. Banyak duri. Aduh. Kita bersih dulu pemirsa. Banyak durinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Itu barang di sini jatuhnya ke sini Kang Yosi ya? Iya. Yang kita semprot minyak ini ya. Nanti. Iya. Kita semprot lagi ya. Diperhatikan ya. Nah ya. Ya, kelihatan enggak? Oke. Nanti Kang Angga dicabut garunya. Silakan Bu Risma. Oke pemirsa, saudara Kang Yosi akan melaksanakan untuk pengambilan barang pusaka. Mudah-mudahan dengan keyakinan saudara Kang Yosi bisa diwujudkan. Putarnya, oke.
Ketika kamera. Oke. Coba sambil dicari, dicikirkan. Terus pikir. Allahu Akbar. Ih, cantiknya. Ini Subhanallah. kita lihat sejenis barang harta karun. Coba Kang Yosi diungkap dulu sejarahnya. Diungkap, dilihat dulu ada enggak kodamnya. Sosoknya, penunggunya, wujud palsunya ini perempuan. Gunaannya untuk pengasih, pemikat, dan kewibawaan juga bisa. Nah, itu aja untuk pengasihan. Pengasihan. Oke pemirsa, alhamdulillah saudara Kang Yosi sudah bisa diwujudkan. Dan Kang Yosi melihat ini, kita lihat kayaknya batu perempuan, pernah dipegang sosok perempuan ya. Ini batunya kita lihat sangat unik dan cantik. Isinya apa Kang Yosi? Perempuan pakai baju kayak Cina gitu ya. Ya. Bajunya lebar-lebar. Oh, berarti ini masih dulunya berarti yang megangnya bukan orang Islam ya? Gitu ya. Oke pemirsa, ini yang dilihat berarti tujuannya untuk pengasihan Kang Yosi. Oke, alhamdulillah pemirsa, Kang Yosi sudah bisa wujudkan. Kayaknya saya lihat masih ada lagi satu di sini Kang Yosi. Ya, coba kita wujudkan lagi. Coba dipegang tuh. Nanti coba dikelilingkan Kang Yosi ya. Nanti pecahkannya jangan ke tanah, pecahkannya dengan tenaga dalam aja ya. Ini kita semprot keliling Kang Yosi ya. Dipecahkannya dari atas, nanti dicari ya. Oke pemirsa, untuk pengambilan yang kedua kita lihat lagi masih ada benda bersejarah, mudah-mudahan bisa diwujudkan kepada saudara Kang Yosi. Usahakan pecahkannya bareng-bareng. Kita turun ke bawah. Ceklah. Allahu Akbar. Oke. Coba disetting dulu kamerain. Ya, sambil dicikir Kang Yosi dicari. Kang Angga coba dicari juga di bagian tempat Angga. Sambil dicikir. Hah? Allahu Akbar. Coba cari lagi Kang Angga. Ya. Cari dulu. Taruh dulu ya. Sebelah sini. Sebelah sini coba cari. Iya. Oh, batu yang udah dapat dipegang nanti hilang. Oke, barangnya udah pindah. Nah, ke sebelah sana Kang Yosi. Coba diungkap dulu sejarahnya tuh. Diungkap sejarahnya. Gimana? Sosoknya genderuwo. Terus Gunanya pengasih. Pengasihan nih, kuat nih. Ini ada kayak combong juga nih. Combong dalam ya. Ini sosoknya. Untuk pengasih, pemikat.
Terus apa lagi Kang Yosi? Untuk kewibawaan. Bawaan. Oke, pemirsa, saudara Kang Yosi sudah bisa diwujudkan sejenis batu, dan kelebihannya ialah itu ada sosok makhluk jin yang bersarang di dalam batu tersebut. Tetapi diungkapkan ini semata-mata bukan untuk melihat kelebihan kekuatannya, tapi semata-mata untuk menunjukkan dan mengungkap sejarahnya, agar supaya kita sebagai manusia bisa mengetahui bahwa sosok makhluk jin itu bisa bersarang di dalam batu tersebut ini karena disebabkan karena tinggal tergantung orang yang memegangnya dulu. Ini yang saya jelaskan. Jadi barang pusaka ini yang setelah diwujudkan kepada saudara Kang Yosi, itu kelebihan dan kegunaannya itu sudah diketahui, tetapi walaupun kita sudah mengetahui, bukan berarti barang ini wajib kita pakai atau wajib kita sembah, tidak. Jadi kita membukakan ini untuk mengungkap sejarah agar supaya pemirsa ini lebih tahu. Itu aja yang saya jelaskan untuk pengambilan yang kedua, dan yang ketiga kita akan lanjut lagi. Oke. Coba dicek dulu sini Kang Yosi. Ada nggak di sini? Coba dicek kebatinannya. Ini kayak pasangan yang tadi. Batu tadi. Nah, itulah. Gimana? Kayak mutiara kayak tadi. Oh, coba kita wujudkan. Nah, coba dulu. Oke. Sebelum itu kita laksanakan dulu ya untuk pemberian minyak agar supaya diwujudkan. Sebentar. Lihat sini Kang Yosi ya, disemprotnya. Taruh garunya situ. Taruhkan aja. Iya. Untuk pengambilan ini kita serahkan kepada Ibu Karisma. Itu nanti Ibu Karisma dan minyaknya sudah dinyatakan di sini ya. Oke. Kang Yosi bantu. Tarik nanti ini saudara tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kameramen. Subhanallah, 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 subhanallah. Tarik garunya. Ya, coba sambil dicari disikir. Sambil disikirkan. Ngadepnya ke sini Kang Iwan, nggak kelihatan ngadepnya ke sini. Sini. Sini Kang Iwan yang ngadep ke sini. Nah, bisa terlihat. Nah, gitu loh. Tuh, sambil zikir. Sambil disikir carinya. Pelan-pelan Mbak Ibu Risma. Tuh, sambil zikir. Turun ke satu bersihkan. Gimana Ibu Risma mencarinya? Sini, Tadi mana Ibu? di sini Mas. Gimana? Nah, berarti di situ yang harus dicari. Sikirkan. Sambil disikirkan. Terus. Ini coba nggak bersihkan. Ya.
Belah situ cina, cari. Lihat gaib mas ya. Dan Nggak kelihatan gaib. kayaknya belum pecah ini. Kayaknya permisa yang dinyatakan Ibu Karisma ternyata belum pecah. Allah Akbar. Ternyata belum pecah gaibnya. Nanti kita coba selusuri lagi kemana dia berlarinya. Belum pecah gaibnya mas ya. Belum pecah gaibnya mas. Kayaknya belum pecah. Coba kita selusuri sebelah sini. Dia berpindah sini ke Bu Karisma. Ya, pindah ke sini. Coba nanti dinyatakan ini di sini. Taruh garisnya. Ya. Bismillah. Subhanallah. Oke, permisa. Barang yang kita nyatakan Ibu Karisma ternyata dia berpindah ke sini, nanti kita bisa nyatakan. Mudah-mudahan bisa dinyatakan dan diwujudkan. Subhanallah. Terus tarik jarunya. Subhanallah. Pecahkan dari atas saja, jangan di satu ke tanah karena banyak durinya. Bantu Kang Yosi, maju Kang Yosi. Dari atas saja pecahkan. Ya, subhanallah. Oke, biar Kang Yosi yang cari. Banyak durinya ini. Duri enggak itu? Ya, bersihkan aja durinya dulu. Bersihkan rumputnya. Nah, itu mas. Alhamdulillah. Coba diambil dulu, Mas. Coba diambil. Diungkap dulu. Subhanallah, cantik kali ini batunya. Lihat dulu kodamnya, ada kodamnya Kak? Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan cincin batu mustika ya. Cantik sekali musik cincin. Ini kodamnya sosok putri. Terus apa lagi? Ini kelebihannya untuk kewibawaan, untuk pengasihan juga. Gitu ya. Pengasihan ya. Terus ada lagi nggak? Ada sih, coba mas. Kenapa saya? Wah tuh, nggak percaya Biar diri. lebih lengkapnya lagi mas. Lebih lengkap itu berarti seperangkat alat sholat itu lengkap. Harus percaya diri dong mengungkap. Oke pemirsa, pengambilan barang pusaka ini kita sudah bisa wujudkan dengan kebesaran Allah melalui dari keyakinan dan kebatinan saudara Ibu Karisma. Tetapi saya jelaskan, jangan melihat dari pengambilannya dan jangan melihat dari bendahnya. Lihatlah dari kebesaran Allah. Karena barang yang kita dapat ini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah bahwa pengambilan barang pusaka ini intinya bisa diwujudkan ini semuanya dari keyakinan dan kebesaran kita kepada Allah. Ya, jadi kalau kita tidak merasa yakin dan ragu, barang seperti ini tidak bisa kita wujudkan. Dan barang pusaka ini sudah diungkap unsur sejarahnya, kata Ibu Karisma, ini ada sosok sejenis putri atau sosok perempuan yang kelebihannya untuk di bidang pengasihan atau meningkatkan aura kecantikan untuk bagi perempuan, kalau perempuan yang megangnya. Tetapi kalau yang memegangnya laki-laki, mungkin dia tidak akan menjadi perempuan, dia tetap akan menjadi laki-laki, ya. Tapi aromah dan kayak pangkat dan kedudukan pamornya dia akan tetap naik, ya. Kalau misalnya ini khusus perempuan aja dipegang laki-laki, jadi antara perempuan dan laki-laki jadi anang ino dong, kayak gitu tuh ceritanya. Oke, alhamdulillah setelah diungkap dan diwujudkan kepada saudara Ibu Karisma, dan dengan keyakinan Ibu Karisma diwujudkan, kebesaran dan keyakinan Ibu Karisma yakinnya kepada Allah, bukan dengan benda pusaka ini, alhamdulillah bisa diwujudkan dan dinyatakan. Masih ada satu lagi nih Bu Karisma, bersisa. Coba dinyatakan lagi. Sini, nanti kita bacakan minyak dulu.
Lihat ya, disiram minyaknya. Subhanallah, subhanallah. Bantu Kang Yosi. Silakan dari atas saja. Oke, coba Kang Yosi mencarinya sambil dicikir. Di sini tadi yang disiram minyak. Nah, tadi tunjukkan dulu Risma, tunjukkan ke Risma. Risma tunjukkan. Biar Kang Yosi nantinya. Uri ya, uri. Oke, sambil dicikir. Enggak. Oke, kayu aja kalau masih ragu. Subhanallah. Terus sambil dicikir. Ada? Allahu Akbar, ini nah. Depan mata nggak kelihatan. Coba diungkap. Ya, batu itu bukan keripik, ya. Kalau keripik dimakan. Ungkap itu sejarahnya, pasangannya itu. Alhamdulillah teman saya, ini pasangan yang tadi kita ambil. Ini batu ada tengahnya itu ada kayak garis gini kan saya. Alhamdulillah ini si hodamnya sosok laki-laki. Sosok laki-laki. Ini untuk kewibawaan. Bisa juga untuk pengobatan. Oke, itu aja. Oke, alhamdulillah pemirsa, Ibu Karimah sudah mengungkap sejarahnya dan Ibu Karisma sudah menunjukkan dengan kelebihan dan keyakinan dia kebesaran kepada Allah dan dia bisa mewujudkan sosok batu. Batu ini hanya sekedar hiasan tangan, isi khodamnya itu milik Allah, tetapi kita menunjukkan pengambilan ini bukan semata-mata bukan barang pusaka ini kuat, tidak. Karena barang pusaka ini kalau bisa diwujudkan kita sebagai manusia, berarti barang ini masih di bawah kekuasaan kita. Karena kita memakai ayat-ayat Allah. Dan sosok makhluk jin ini yang ada bersarang di dalam batu tersebut ini, dia tidak akan mampu mendengar, apalagi membacakan ayat-ayat Allah. Disitulah kita manusia dengan mudahnya bisa kita wujudkan. Berarti kalau kita bisa mewujudkan, berarti barang ini masih di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau kita memegangnya hanya sekedar sebagai cendera mata, Islam tidak melarang dan kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Ya, tetapi kalau Anda meminta untuk meningkatkan wibawa atau kelebihan melalui dari barang pusaka ini, berkemungkinan kita tidak akan berikan karena itu sudah menyimpang dari syariat Islam. Itu aja, kita akan selusuri lagi untuk benda-benda bersejarah, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Ayo, kita cari lagi. Kayaknya 2 udah dapat batu cantik. Iya. Ini ada 2 sinar. Satu sini, satu sini. Coba Kang Yosi. Kang Yosi. Coba dicek dulu, di sini ada 2 sinar, ya. Coba kita wujudkan dulu yang di sini. Kalau di sini bisa terwujud, lalu nanti kita pengambilannya di sini. Ini ada 2 sinar, coba dicek dulu. Benar nggak? Ya? Iya. Selusuri dulu. Di bawah semua. Oke. Coba rumputnya dibersihkan dulu. Sedikit, sebagian aja. Oke.
Ini kita semprotkan Kang ini ya, Kang Yosi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita semprotkan keliling ini, Kang Yosi nanti pecahkannya dari atas ya. Oke. Tolong dibantu Ibu Karisma. Iya, Mas. Pecahkannya dari atas saja. Tarik garunya. Ya, sambil dicari Kang Yosi, disikirkan. Kang Angga coba dicari juga. Ya, bersihkan juga rumput sebelah situ. Di depan Kang Angga bersihkan juga. Ah. Sambil dicikir. Kang Yosi kan mecahkannya di sini, nggak usah ke sini-sini. Nanti kalau ke sini-sini dapat tutup botol, nanti jinnya masuk ke dalam, susah kita buat konten. Tuh kan, botolnya sudah mulai keluar kan, jinnya mulai ke bingsar itu nanti. Nah, situ coba bersihkan sebelah situ. Bersihkan sebelah sana juga. Banyak kelabang. Biasanya nggak jauh dari pohon Kang Yosi kalau nyarinya. Ada nggak? Berarti kalau nggak ada, berarti itu tipu muslihat. Ya, berarti yang satunya kita cek, kita nyatakan. Nggak ada ya? Oke, pemirsa. Yang dilihat sama Kang Yosi, sinar, dan sama saya, kita pecahkan. Ternyata setelah pecah gaibnya, kita lihat berarti barangnya nggak ada. Berarti itu tipu muslihat jin. Berarti yang kedua, yang di sini nanti kita akan nyatakan. Coba di sini Kang Yosi. Ya. Taruh, ya. Itu kita semproti semua Kang Yosi ya. Nanti pecahkannya dari atas saja ya. Oke pemirsa, pengambilan barang pusaka ini tidak mudah. Terkadang kita mendapatkan, terkadang enggak. Kenapa terkadang kita tidak mendapatkan? Kadang kita melihat sosok sinar. Berkemungkinan kita sosok sinar itu benda pusaka, ternyata tidak. Itu terkadang sosok sinar itu juga itu sosok makhluk gaib atau makhluk jin yang tidak mempunyai benda. Mudah-mudahan yang kita wujudkan ini bisa kita wujudkan. Nah, diambil garunya Kang. Ya, pecahkan. Oke. Coba dicari, disikirkan. Buka semua. Buka. Iya. Nah, dapat botolnya. Jinnya kabur. Kayaknya hari ini kita mendapatkan ini Joko botol. Terus dicari, zikirkan.
Ada ya? Oke pemirsa, ternyata pengambilan barang pusaka yang kedua kita pecahkan gaibnya, sinarnya ada, ternyata itu sosok tipu muslihat makhluk jin ya. Oh ininya ternyata pemirsa nancap, coba kameramen dekatkan. Nah ternyata yang ini kita dapatkan ya, ternyata jarum pentol ya, bukan benda pusaka, tapi itu punya orang, bukan kita yang naruh. Oke pemirsa, pengambilan dua barang pusaka yang kita lihat ada sosok sinar, kita pecahkan kepada saudara Kang Yosi. Bukan berarti Kang Yosi memecahkannya bahwa barang itu kuat, bukan barang itu nggak bisa dipecahkan, tetapi yang kita pecahkan itu ialah sosok makhluk jin, tetapi tidak ada bendanya atau rumahnya ya. Jadi maka dari situ Kang Yosi memecahkannya, ternyata tidak bisa diwujudkan. Oke, kita ungkap dulu sejarah yang kita dapat. Coba dikeluarkan dulu, Bu. Ada berapa barang kita dapat? 4. 4. Satu nggak bisa dibuka. Mulai Bisa, kelakuannya. bisa. Oke, pemirsa. Alhamdulillah kita sudah bisa wujudkan pengambilan barang pusaka, tapi hari ini kayaknya kita mendapatkan ada dua versi. Satu, dua batu yang tanpa gagang, kedua, dua batu yang ada gagangnya. Tapi kita lihat yang dua batu ada gagangnya, ini kayaknya bekas pegangan perempuan ya, dan batunya sangat unik sekali. Alhamdulillah sudah bisa kita wujudkan dengan benda pusaka yang kita dapatkan. Berkemungkinan barang ini akan kita berikan sebagai cenderamata kepada soulmate kita ya. Mungkin pengungkapan pusaka hari ini yang kita selusuri mendapatkan 4 benda pusaka. Mungkin untuk sementara ini kita tutup dulu, kita istirahat sejenak, nanti kita akan sambung lagi untuk episode yang kedua, yaitu pengambilan barang pusaka yang akan saya serahkan kepada saudara Kang Angga dan Kang Iwan. Mungkin untuk sementara kita istirahat sejenak, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. dikelah dulu. Gimana pengambilannya? Matikan, langsung apa?